bisa dikonfirmasi ke panitia. Juga teman-teman, nanti kan kita ada pemaparan materi ini, teman-teman jangan lupa teman-teman catat, biar nanti kayaknya teman-teman udah pada tahu juga sih ya, karena kan udah jalan ini seminggu lebih ya. Kita ada kuis nanti di akhir, jadi teman-teman bisa ngerjain kuisnya dengan benar, karena ya seperti yang teman-teman tahu, nanti kalau kuisnya top 2 atau top 2, teman-teman dapat hadiah dari panitia, jadi jangan lewatin kesempatan ini biar dapat hadiah gitu teman-teman. Oke, kita bakal mulai pukul 9.30, jadi masih ada waktu sekitar 18 menit. Kita masih ada waktu 18 menit. Kita ngapain ya? Ngobrol-ngobrol aja kali ya. Kita ngobrol-ngobrol aja nih. Seperti kemarin. Karena kemarin waktu aku panggil-panggil gitu, ternyata banyak banget yang excited gitu. Banyak banget yang ngomong ke aku kayak, wah, kok aku dipanggil gitu. Wah, aku seneng banget dengarnya. Jadi hari ini mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya untuk nungguin teman-temannya yang belum masuk atau teman-temannya yang masih siap-siap. Kalau sekarang mungkin masih boleh off cam ya teman-teman, tapi nanti pas mulai acara jam 9.30 teman-teman boleh on cam. Juga, oh ya, aku mau ingetin teman-teman jangan lupa matiin mic-nya biar nanti suara-suaranya tuh nggak kedengeran gitu. Jadi pemaparan materinya tuh berjalan lancar, jadi semuanya tuh asik aja, jangan ada gangguan-gangguan gitu. Kita panggil ya. Siapa ya? Aku pengen ngobrol nih, tapi aku pengen ngobrol sama orang-orang yang belum pernah aku panggil. Kita lihat. Oh, ini nih, ada nih. Feni Aprilia Mahmud. Ada nggak orangnya? Halo, Feni. Feni ada nggak nih, Feni? Kayaknya Feni-nya belum ada nih ya. Wah, teman-teman. Nggak apa-apa. Jangan malu-malu, jangan takut ya teman-teman. Kita cuma ngobrol santai aja. Kalau misalnya teman-teman, ya kan nggak ada sih, kita nggak ada ngobrol-ngobrol berat, palingan cuma nanya kabar, terus ya gitu-gitu aja. Oke, kayaknya nih ada yang on cam nih, kita tanya dulu ya. Wah, aku pernah ketemu nih, kayaknya satu kelas nih. Halo Kak Catur. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Kak Ya, selamat Catur. pagi. Ya, selamat pagi. Ada yang bisa yang saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Oh, enggak sih, mau ngobrol-ngobrol aja sih Kak Catur. Ya, Aku mau nanya dong, Kak Catur, kalau ini kan kita hari ini tuh ngomongin tentang teknik presentasi nih. Kalau Kak Catur tuh ya. tipe orang yang suka presentasi nggak sih, Kak? Terus terang saya tipe yang nggak suka ya presentasi ya. Tapi nggak terlalu suka maksudnya. Ya biasa aja sih, nggak terlalu suka ya juga nggak suka, biasa aja. Kalau suruh presentasi ya mau. Tergantung itunya juga, tergantung eh, apa yang dipresentasikan. Kayak peminatan gitu loh. Kayak contohnya kalau saya kan targetnya kan skripsi. Oh, Jadi ya kalau saya membuat skripsi, biar memenuhi syarat ya teman-teman untuk mendapatkan sertifikat juga. Oh iya teman-teman, di sini udah ada di sini udah ada 95 orang yang join. Teman-teman, kalau misalnya ada teman-temannya yang belum masuk gitu atau belum datang, teman-teman boleh mulai di kontak, boleh mulai di chat atau di telepon atau diingetin kembali, mana tahu mereka lupa atau mereka ya ada kesibukan lain gitu. Jadi bisa dikasih tahu ke panitia. Teman-teman juga jangan lupa aku kasih tahu ya. Nanti kalau misalnya kita udah mulai, teman-teman jangan lupa on cam. Lalu ada virtual background dari panitia. Jangan lupa dipakai. Kalaupun ada masalah dalam pemakaian virtual background atau ada masalah dalam
nyalain kamera atau mic atau apapun itu, teman-teman bisa langsung konfirmasi, bisa langsung hubungi panitia, biar panitianya catat nama-nama teman-teman yang bermasalah. Lalu nanti pas pemaparan materi, teman-teman juga jangan lupa untuk catat dimanapun, bisa di kertas, di device teman-teman, atau teman-teman mau ingat-ingat aja, nggak apa-apa, bisa. Yang penting nanti pas ngerjain kuisnya, jangan asal-asalan ya teman-teman, karena itu sebagai salah satu syarat juga untuk baik, karena sudah menunjukkan pukul 9.30, jadi untuk acara kali ini bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saat diskusi berlangsung dan menggunakan virtual background yang sudah diberikan oleh panitia. Yang keempat, peserta wajib mengenakan pakaian sopan berkerah dan berperilaku sopan saat kegiatan berlangsung. Yang kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui room chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan, kemudian MC akan memilih dan menyampaikan pertanyaan yang diajukan untuk dijawab oleh pembicara. Yang keenam, peserta diwajibkan tertib, menyimak, dan mengikuti seluruh rangkaian acara pelatihan hingga selesai. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan utama yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Apoteker Safira Nafisa, Sarjana Farmasi Magister Sains dengan topik teknik presentasi. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Safira Nafisa. Pembicara kita kali ini bernama lengkap Apoteker Safira Nafisa, Sarjana Farmasi Magister Sains. Beliau sempat menempuh pendidikan S2, jurusan farmasi di Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan menempuh pendidikan profesi apoteker di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Beliau memiliki pengalaman dalam bidang penelitian dengan judul ekstrak terstandar dan terkarakterisasi daun jeruk nipis sebagai antioksidan dan antibakteri pada tahun 2020, dan penelitian dengan judul formulasi sediaan emulgel ekstrak kulit buah kakao atau Theobroma kakao menggunakan karbomer 940 sebagai gelling agent pada tahun 2020. Beliau juga memiliki pengalaman dalam pengabdian pada masyarakat seperti pada penyuluhan dan pengukuran resiko penyakit kardiovaskular pada masyarakat di RW 05 di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada tahun 2019, dan pendampingan UMKM produksi New Normal Starter Kit mengandung ekstrak daun bidara pada tahun 2020. Baik, untuk teman-teman peserta diperingatkan sangat wajib untuk disimak baik-baik dan mohon disiapkan catatan untuk mencatat setiap materi yang diberikan, karena di akhir acara nanti panitia akan mengadakan kuis. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Safira, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih MC Mbak Marina. Ya, ini bisa langsung share screen saja berarti ya saya? Iya bisa. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya mau menyapa dulu teman-teman semua, adik-adik semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ya, alhamdulillah dengan adanya teknologi kita masih bisa ya, walaupun jaraknya jauh masih bisa ketemu gitu di acara hari ini. Nah, acara apa hari ini? Acara pelatihan ke-6 karya tulis ilmiah dan proposal. Berarti ada pelatihan 1 sampai 5 ya berarti ya ini ya sebelumnya. Hari ini terakhir. Iya, hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Oke, di sini saya diminta oleh teman-teman panitia untuk memberikan materi mengenai teknik presentasi katanya. Memberikan informasi itu semua adalah public speaking. Komunikasi itu banyak sekali jenisnya. Ya. Ini sekarang webinar komunikasi, ya presentasi. Kemudian kalian chattingan sama teman, komunikasi. Line, WhatsApp, komunikasi. Pasang poster, komunikasi. Ya, jadi komunikasi ada banyak sekali jenisnya. Bahkan gerakan tubuh pun adalah salah satu bentuk komunikasi. Geleng-geleng, ya, angguk-angguk. Atau kalau kita ketemu teman di jalan, gitu, cuma angkat alis, berdiskusi, ada teman yang mempengaruhi supaya kita bahasnya pakai yang sisi B aja, itu adalah public speaking. Jualan, ya, sales gitu ya, SPG, itu adalah public speaking, mengubah opini yang tadinya tidak mau beli, mau jadi beli. Atau misalkan customer service memberikan penjelasan, itu public speaking. Memberikan informasi kepada masyarakat di tempat tertentu. Jadi saya percaya teman-teman semua sudah pernah komunikasi, sudah pernah belajar public speaking. Ya, hanya tujuannya saja yang mungkin berbeda-beda, gitu ya. Nah, kenapa public speaking itu penting? Ada 4. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Kedua, membuat teman-teman nyaman di antara orang lain. Kemudian, membuat teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, gitu ya. Atau bisa, kalau misalnya teman-teman menjual, itu bisa mendapatkan penjualan yang lebih baik. Atau pada satu titik tertentu di hidup teman-teman, memang harus melakukan public speaking. Nah, ini kita bahas satu-satu. Ya. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri itu adalah modal untuk mencapai kesuksesan. Tutup, baru bikin sendiri. Kenapa penting bikin sendiri ya? Karena teman-teman tidak bisa menjadi public speaker yang baik kalau teman-teman tidak membuat sendiri. Ya, ini sering terjadi ketika presentasi tugas kelompok. Ya mungkin yang ngerjain ketuanya atau si A, si B gitu, yang presentasi si C. Kan A sama B ini bikin kadang-kadang ada salahnya atau ada tiponya gitu ya. Tapi karena yang baca itu si C, ya bukan orang yang tuh. Terus buatnya salep chloramphenicol, tapi pakai formula kakak angkatan yang tetrasiklin gitu. Itu tetrasiklinnya mesti ke bawah gitu ya, tapi enggak gitu, akhirnya dibaca aja gitu ya, karena kopas gitu, tidak membuat sendiri. Nah itu yang fatal. Ya kebetulan memang tugas kelompok enggak yang gimana-gimana ya, ada nilainya pasti gitu ya. Tapi salahnya relatif lebih ke arah diperbaiki. Tapi kalau misalkan nanti ujian, seminar proposal, lomba, ya itu fatal dong kalau misalkan salah terus lempeng gitu ya, kita bacanya gitu, salahnya itu lempeng gitu, berarti nggak ngeh gitu kalau misalkan itu adalah materi yang berbeda gitu, yang tidak ingin disampaikan. Seperti itu. Kemudian cari materi. Cari literatur sebanyak mungkin mengenai materi yang akan didiskusikan. Misalkan tentang farmasi, ya cari farmasinya apa, itu materinya apa. Di sini pun cari materi itu materi juga terkait kondisi di lapangan pas presentasi. Misalkan presentasi tugas gitu ya. Biasanya gimana sih? Nah, kalau misalkan latihan depan banyak orang, ya, itu bisa ada masukan. Misalkan saya nih ngomong ya, kemudian di depan teman-teman gitu. Terus suatu saat teman-teman bisa kasih feedback ke saya. Bu, kalau ngomong dipelanin, misalkan kayak gitu. Oh, berarti saya kecepetan ya ngobrolnya. Itu ada feedback. Bu, suaranya
kayak kumur-kumur, kayak misalnya gitu ya, atau suara, oh ini mic-nya kecil gitu, atau kalau ngomong langsung apa sih gitu ya, nggak kedengeran gitu, itu ada feedbacknya. Tapi kalau depan cermin itu nggak ada feedbacknya. Jadi yang teman-teman bisa lihat adalah lebih ke arah persona kalian itu di depan umum seperti apa. Apakah ekspresinya bagus, apakah terlihat murung gitu ya, itu yang bisa teman-teman lihat. Dan yang terakhir, rekam. Nah, rekam di sini kadang-kadang ketika seorang bisa merasa tegang saat harus berbicara di depan publik. Ini sangat wajar. Bahkan orang-orang profesional dengan jam terbang tinggi pun bisa mengalaminya. Tidak perlu malu atau menyalahkan diri sendiri. Coba teman-teman tanya deh ke tadi siapa, mungkin Marina udah biasa jadi MC gitu ya, atau yang sebelumnya pernah biasa jadi MC gitu ya, jadi moderator, udah biasa di depan panggung gitu ya. Pernah nggak mengalami demam panggung, gugup? Pasti pernah. Jadi tidak perlu takut gitu ya, karena ini wajar. Demam panggung itu wajar. Orang yang punya jam terbang tinggi itu juga bisa gugup. Misalkan udah sering presentasi, sering ngomong di depan umum, ada kondisi tertentu yang membuat mereka gugup. Misalkan dosen senior di UP gitu ya, kalau ngomong lancar banget. Tiba-tiba ngisi seminar bahasa Inggris. Tutupi gitu ya, kegugupannya itu ditutupi. Jadi nggak perlu nyalahin diri sendiri, wajar malu. Kelihatan nggak sih groginya gitu ya, kalau misalnya latihan depan cermin. Misalkan biasanya orang yang kalau grogi, itu garuk-garuk gitu ya, megang hidung, megang belakang kepala gitu ya. Nah, itu ciri-ciri orang grogi. Nah, itu latihan depan cermin. Jangan sampai itu terlihat. Nah, tapi yang paling utama kuncinya ketika teman-teman itu punya keraguan, itu biasanya karena persiapan yang kurang matang. Bisa kalau kita yakin apa yang akan kita sampaikan, itu akan lebih matang gitu ya. Lebih siap untuk di depan umum. Kita sebagai yang tadinya mungkin ngobrol apa gimana, tiba-tiba jadi, kenapa ya ibunya diem ya gitu. Akhirnya kita semua diam. Dan ketika kita semua diam, ibunya melanjutkan lagi tanpa komentar sedikit. Itu saya sampai sekarang masih berkesan. Karena dia bisa ya mengendalikan kita sebagai pendengar gitu. Nggak perlu mengeluarkan energi banyak untuk marah-marah gitu ya. Cukup dia diem aja di depan. Karena kita bertanya-tanya kenapa ya beliau diem ya. Terus kita jadi diem. Ketika kita diem, beliau melanjutkan. Beliau melanjutkan, nggak komen apa-apa kalau kita berisik, nggak tetap melanjutkan apa adanya kuliah, materi, kita juga semua jadi diam. Nggak ada yang berani ribut lagi. Nah, itu adalah cara beliau menangani audiensnya. Nah, cara teman-teman mungkin beda. Yang penting bisa sampai pesannya apa. Gitu. Kemudian menghipnotis audience, ya. Powerful quote gitu ya. Awali atau akhiri dengan kutipan yang kuat. Tadi bisa ya quotes, misalkan farmasi itu adalah educated drug dealer gitu katanya. Misalkan baru mau menjelaskan tentang farmasi, ada quotes-quotes apa gitu ya yang menarik perhatian. Kemudian storytelling, cerita pribadi. Kayak tadi saya menceritakan tentang dosen saya waktu kuliah, itu ada pengalaman pribadi saya sebagai contoh. Ya. Kemudian analogi atau metafor ya. Kadang-kadang kita kalau ilmiah tuh konteksnya nggak paham nih mekanisme apa gitu ya. Pakai analogi. Kayak misalkan enzim dan substratnya, gembok dan kunci, paham ya. Kalau misalkan dijelaskan mekanisme substrat, kadang-kadang bingung. Pakai analogi. Kemudian pakai strong fact ya. Misalkan kalian mau membahas tentang vaksin gitu. Faktanya 99% orang yang meninggal di rumah sakit itu belum divaksin, misalnya gitu. Ngomong gitu dulu di awal. Jadi akan menarik respon audiens. Faktanya Indonesia adalah negara yang masuk 20 besar banyak telepon
spamnya gitu. Baru bahas tentang aplikasi untuk menghindari telepon spam gitu misalkan gitu ya. Itu kan adalah strong fact yang akan menghipnotis audiens. Yang terakhir humor atau telling jokes gitu ya. Ada lucu-lucunya, itu akan membangkitkan semangat audiens. Kemudian suara yang kita gunakan untuk berpresentasi itu juga sangat mempengaruhi. Volume jelas ya. Kalau misalkan volumenya terlalu kecil, tidak bisa didengar audiens, itu akan berpengaruh. Jadi nggak sampai materinya. Kalau pitch itu ya mungkin tidak terlalu ya kalau ilmiah ya. Kemudian yang ilmiah mungkin ke arah kecepatan. Terlalu cepat ngomongnya, nggak sampai materinya. Kemudian artikulasinya kurang jelas gitu ya. Kemudian kejenihan teman-teman lagi seminar proposal, lagi sidang pakai baju yang sopan, rapi gitu ya. Seperti hari ini webinar itu ya pakai yang rapi, itu relevan ya. Tapi juga nyaman. Gitu. Ya. Jangan memaksakan gitu ya supaya terlihat menawan tapi ternyata tidak nyaman. Itu akan mempengaruhi kemampuan publikasi, kemampuan presentasi kalian. Gitu. Oke. Kemudian masuk ke teknik presentasi ilmiah. Ini yang ilmiahnya gitu ya. Jika kamu tidak tahu apa yang ingin kamu capai atau tujuan dalam presentasi, begitu juga dengan audiensmu. Ya, ini penting sekali. Jadi kalau teman-teman misalkan mau presentasi, ya, apapun topiknya, teman-teman harus tahu apa goal dari presentasi kalian. Apa yang teman-teman harapkan pendengar itu dapat dari presentasi kalian. Misalkan seminar proposal atau ujian skripsi gitu ya, atau mengutarakan hasil penelitian kalian, lomba karya tulis, itu goalnya tuh apa sih, poin-poin yang sampai audiens, itu pendengar atau juri, itu tahu gitu ya. Nah itu yang harus kalian tentukan. Jadi tidak boleh presentasi apa adanya hasilnya, tapi nggak tahu goalnya di mana. Itu harus tahu goalnya di mana. Presentasi itu sama seperti tadi public speaking, komunikasi. Nah, proses di mana seorang individu mengirimkan rangsangan untuk mengubah perilaku individu lain. Nah, komponen dasar komunikasi itu ada komunikator, ya, orang yang menyampaikan info, ada